Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Lulu Jos. Hari ini kita akan belajar tentang tipografi. Apa itu tipografi? Secara singkat, tipografi adalah ilmu tata huruf. Ya, bagaimana membuat huruf itu menjadi tidak hanya sekedar tulisan, tapi juga menjadi sebuah karya yang estetik penuh keindahan. Ya, baik dari segi indah di hurufnya itu sendiri maupun hiasan-hiasan yang ada di sekitar hurufnya. Hari ini kita akan belajar tipografi dari paling dasar, bagaimana sebuah huruf itu dibuat. Ya, jadi Pak Lulu akan menjelaskan mulai dari tipografi dasar, kemudian nanti kalian akan ikut mempraktekannya. Oke, mari ikuti contoh berikut. Oke, lalu akan mencontohkan bagaimana membuat huruf dari yang paling dasar. Pertama, persiapkan dulu alat dan bahan kalian, buku gambar A3, kemudian ada penggaris, pensil, kalian juga membutuhkan jangka. Oke, perhatikan ke papan tulis. Oke, di sini Pak Lulu sudah membuat kotak dengan ukuran lebar 30 cm, kemudian ke bawah 50 cm. Ya, di sini kemudian Pak Lulu bagi menjadi 15 kotak, 3 kotak mendatar, kemudian 5 kotak ke bawah. Nah, disinilah kunci dari tipografi dasar. Tipografi dasar rumusnya adalah perbandingan 3:5. 3:5. 3:5. Ini adalah konstruksi huruf paling dasar. Ya, jadi kalau kalian mau membuat huruf, buatlah 3:5. Berapapun itu ukurannya. Di sini Pak Lulu mencontohkan 30 kali 50. Ya, nah kalian tinggal nanti bisa mungkin 6 cm kali 10 cm. Oke, kalau di dalam buku kalian silahkan kalian buat tiap kotak ini 2 cm. Jadi mendatarnya 6 cm, kemudian ke bawahnya adalah 10 cm. Silakan dipraktekkan. Untuk huruf dasar yang harus kalian ingat adalah perbandingannya 3:5. Oke ya, sampai di sini sudah paham. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, kita akan mulai dengan konstruksi hurufnya. Kita coba dengan huruf paling awal, yaitu huruf A. Huruf A seperti ini, ya, huruf A. Nah, kita buat huruf ini bervolume, ya. Oke, secara kasar seperti ini ya. Nah, bagaimana huruf ini kita bawa ke sini, ya, agar ukurannya sesuai. Nah, oke. Di huruf A ini ada permukaan atas, ya, ada di tengah-tengah, kemudian di bagian bawah kaki-kakinya ini ada 2 di samping kanan dan kiri. Bisa kalian langsung terjemahkan di kotak ini, berarti huruf A bagian atas ada di tengah sini, bagian bawah ada di 2 kanan dan kiri. Oke ya, sampai di sini sudah paham ya. Berarti kalian tinggal hubungkan titik-titiknya. Sebagai contoh, di sini titik A, sini titik B, ya, ini ya. Di sini titik A aksen, titik B aksen, ya. Yang di sini titik A aksen 2, dan sini B aksen 2. Oke, titik A dihubungkan ke A ke A, B ke B, B ke B. Oke, silakan coba dipraktekkan. A ke A, B ke B. Begitu pula sebelah. A, titik A ke A, titik B ke B. Itu pula yang sebelah sana, titik A ke A, titik B ke B.
Dari sini sudah terlihat bentuk huruf dasarnya. Nah, kalian tinggal menghapus garis bantunya. Oke ya. Huruf A sudah jadi. Oke. Kalian cuma dari titik A ke A, titik B ke B, titik A ke A, titik B ke B. Garis bantunya dihilangkan. Oke. Silakan kalian buat seperti itu. Garis bantu di dalam hurufnya kalian hilangkan, kemudian garis tepinya, tepi hurufnya kalian tebalkan. Oke, silakan. Oke, kita akan ke jenis huruf yang berikutnya, yaitu huruf yang ada garis lengkungnya. Ya, kalian udah tahu ya, ada huruf B, huruf C, huruf D, ya, kemudian huruf G, huruf S, dan lain sebagainya. Nah, butuh teknik khusus untuk membuat huruf yang ada lengkungnya. Kalian membutuhkan jangka. Oke, lalu akan mencontohkan satu huruf, bagaimana mengkonstruksi huruf dengan yang ada lengkungnya. Oke, perhatikan ya. Oke, kita ambil contoh huruf B, ya. Bravo. Oke, huruf B seperti ini, ya. Oke, kalau kita konstruksi dengan ada volume huruf B, nah, seperti ini, ya. Oke, di sini secara kasar kita coba bagi hurufnya menjadi 3 bagian. Oke, yang pertama bagian depan, kemudian ada lubang 2 ini, ya, huruf B, ya. Kemudian bagian yang ketiga. Oke. Nah, ini tinggal dimasukkan saja, ya. Kita coba untuk tingginya kita bagi jadi 5. Bagian atas, bagian bawah, kemudian bagian tengah. Nah, 3:5. Nah, kita tinggal masukkan persis, ya. Lubangnya ada di sini, berarti di sini. Nah, lubang pada huruf B. Oke. Nah, ini yang harus kalian perhatikan, ya. Lengkung pada huruf itu ada 2 macam. Lengkung bagian luar huruf, ya. Bagian luar huruf, tadi saya contoh. Bagian luar huruf dan bagian dalam huruf. Lengkung bagian luar dan lengkung bagian dalam. Nah, lengkung bagian luar ini tentunya dia jangkauannya lebih besar, lengkung bagian dalam dia jangkauannya lebih kecil. Nah, untuk menghitung lengkungnya, patokannya cuma pakai 4 kotak, ya. Silakan dengan 4 kotak ini kamu buat lingkaran dengan titik tengah di sini dengan menggunakan jangka, ya. Lalu beri contoh aja cara kasar, ya. Oke, lengkung bagian luar itu 1/4 lingkaran, ya. Lengkung bagian luar itu 1/4 lingkaran. Nah, seperti ini. Oke, ya, seperti itu. Kita contohkan, kita masukkan ke dalam huruf B ini, ya. Lengkung bagian luar. Oke, ya. Sampai sini masih bisa mengikuti, ya. Ini lengkung bagian luar huruf B, ya. Di sini juga ada lengkung bagian luar 1/4 lingkaran. Oke. Yang tengah bagaimana ini? Nah, yang tengah ini perpotongan antara dua lengkung, ya. 1, 2. Nah, di sini ini diulangi. Nah, di sini ketemunya. Nah, bagaimana dengan lengkung bagian dalam yang kecil ini? Nah, lengkung bagian dalam
itu besarnya satu kotak untuk satu lingkaran kecil. Satu kotak ini untuk satu lingkaran. Ya, satu kotak kecil ini untuk satu lingkaran. Kalau tadi lengkung bagian luar, satu kotak ini hanya untuk seperempat lingkaran. Ya, oke. Karena huruf B ini lengkungnya hanya di sebelah sana, ya, sebelah sini. Nah, berarti setengah lingkaran yang sebelah sini silakan dihapus. Sudah jadi huruf B. Loh, bagaimana bisa? Kita coba hilangkan garis bantunya. Ya. Oke, sudah jadi huruf B yang ideal. Oke, 3:5. Oke ya, sampai sini sudah paham ya? Yang paling penting membedakan bagaimana lengkung luar dan lengkung dalam. Lengkung luar itu besarnya seperempat lingkaran, lengkung dalam ini besarnya satu lingkaran kecil, ya. Kita ke huruf yang berikutnya. Kita ke huruf berikutnya, ya. Oke. Di dalam rangkaian huruf, ya, 26 huruf, ya. Tadi Pak Lulu sudah jelaskan bahwa secara dasar perbandingannya adalah 3:5. 3 kotak banding 5 kotak. Nah, tapi ada beberapa huruf tertentu yang dia tidak 3:5. Dia membutuhkan lebih atau mungkin ada yang malah kurang. Nah, contohnya huruf I. Huruf I cukup 1:5. Huruf I 1, 2, 3, 4, 5 ini 1:5 sudah jadi huruf I. Jadi tidak perlu 3:5. Nah, ada juga beberapa huruf yang membutuhkan lebih dari 3 atau 4:5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya adalah huruf W, huruf M, ya. Huruf W dan M membutuhkan space yang lebih, jadi perbandingannya 4:5. Oke, kita akan coba dengan huruf M. Nah, huruf M ini pada dasarnya sama dengan ketika kalian tadi membuat huruf A, ya. Ambil dari sana ke samping, dari tengah ke kiri, itu huruf A. Oke. Kalau huruf M, ya, kita ambil 2 titik di sini, ini titik A, titik B, ya. Kalian silakan hubungkan ke pojok, ya, arah yang berlawanan. Ini anggap saja ini A dan B. Kemudian yang sebelah sana, ini C dan D. Kalian tarik ke diagonal ke pojoknya. Kemudian ini C dan D. Nanti sudah akan langsung jadi huruf M. Oke, kita coba. Oke ya, A ke A, B ke B. Sekarang kita C ke C, D D. Ya. Oke, sudah dihubungkan semuanya dari A ke A, B ke B, C ke C, D ke D. Sudah jadi huruf M. Loh, bagaimana bisa? Tinggal kalian hapus garis bantunya. Di sini sudah membentuk huruf M yang sempurna. Oke? Ya. Sudah jadi satu huruf M. Ya. Oke. 4:5 dari titik
A, B sini bawa ke pojok, CD bawa ke pojok. Nah, sebenarnya beberapa huruf teorinya sama, ya, seperti huruf V. V tinggal dari atas ke bawah, ya. Kemudian huruf X ditarik juga dari menyilang, ya. Cuma tinggal nanti perbandingannya yang mana, ya. Untuk 4:5 ini khusus untuk huruf W dan N. Untuk 1:5 khusus untuk huruf I. Nah, untuk 3:5 ini khusus untuk huruf yang lain, ya. Oke, secara teori cuma dua, ya. Yang pertama, saling menghubungkan garis menyilang, ya, beberapa huruf begitu. Kemudian yang kedua, menggunakan lingkaran lengkung luar dan lengkung dalam, ya. Ketika kamu sudah menguasai ini, kalau lu yakin kamu bisa membuat semua huruf. Oke, silahkan kalian praktekkan, kemudian kalian coba beberapa huruf yang lain. Oke, selamat mencoba. Oke, setelah ini Pak Lulu akan praktek menggambar di buku gambar. Silahkan kalian cermati, kalian perhatikan. Kalau perlu kalian contoh apa yang Pak Lulu kerjakan, ya. Lalu kalian silahkan mempraktekkan dengan mencoba beberapa huruf yang memang kalian inginkan, atau mungkin kalian coba semua huruf agar kalian bisa membuat semua huruf. Nanti kalau ada gambar yang keliru, kalian bisa konsultasikan langsung pada Pak Lulu. Silahkan perhatikan video yang berikut ini.
tipografi. Oke, Pak Lulu akan tunjukkan lagi apa yang sudah Pak Lulu contohkan tadi. Oke, ini adalah latihan dasar tipografi ya. Kalian membuat kotak 2 cm 2 cm dengan perbandingan 3:5. Kemudian kalian buat huruf-huruf ya, mulai dari A, B, C, D, E dan seterusnya. Silakan kalian berlatih ya. Kalian buat kotaknya dulu, kemudian kalau hurufnya sudah jadi tinggal ditebalkan, lalu bagian dalamnya dihapus. Oke. Kemudian yang kedua, untuk penerapannya. Penerapan tipografi dalam sebuah karya, contohnya seperti ini. Ya, Pak Lulu membuat nama, ya, nama Pak Lulu sendiri, LULUK, ya. Pak Lulu paskan di tengah-tengah, kemudian ya agar simetris, ya. Kemudian bagian dalam huruf Pak Lulu beri hiasan. Nah, hiasan ini bebas. Kalian kalau sudah dalam penerapan tipografi, kamu boleh menghias dengan cara apapun, ya, baik di dalam hurufnya maupun di luar hurufnya. Di sini di dalam hurufnya kalau beri motif garis, ya, ada garis lengkung, ya, lengkung-lengkung, zigzag, lengkung-lengkung lagi, ya, dengan beberapa motif yang berbeda, dengan warna yang berbeda agar bervariatif, ya. Kemudian di bagian luar hurufnya kalau berikan ornamen sederhana, ya, ini apa, ya, ornamen kekinian lah, begitu ya. Jadi ornamen sederhana yang ada di sekitar huruf, ya. Oke, jadinya seperti ini. Kalau nanti mau ditambah lagi, bagaimana boleh? Misalnya diberi latar belakang warna yang lebih full, begitu ya. Kemudian mungkin ditambahi isen-isen seperti dalam motif-motif badai, itu juga boleh. Terserah, pokoknya dalam penerapan tipografi kalian bisa membuat hurufnya dulu, kemudian bagian dalam bisa dikreasi dengan seperti ini, kemudian bagian luar juga bisa diberikan hiasan. Oke ya, ini adalah contoh penerapan tipografi dengan huruf paling dasar. Oke, nanti kalau kalian pengen mencoba dengan huruf yang lebih bervariatif, silakan. Tapi kalian harus tahu dulu bagaimana huruf dasar itu dibuat, ya, dengan cara 3:5, ya, 3:5. Kalau huruf M dan W itu 4:5, kalau huruf I 1:5. Oke ya, sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Lulu. Oke, bagaimana pembelajaran tadi? Seru bukan? Jadi kalian bisa membuat huruf-huruf secara bagus sesuai ukurannya tanpa harus menggunakan komputer. Jadi tipografi ini adalah salah satunya melatih kalian membuat huruf secara presisi tanpa menggunakan alat digital. Nah, ini manfaatnya banyak sekali. Nanti kamu bisa membuat dekorasi, kalian bisa membuat huruf-huruf yang bagus tanpa harus menggunakan media komputer. Ya, ini tadi yang Pak Lulu sudah contohkan, ini tadi adalah beberapa huruf yang dasar, ya, bentuk paling dasar dari huruf, mulai dari perbandingan 3:5 itu huruf-huruf standar, kemudian 1:5 untuk huruf I, kemudian 4:5 untuk huruf M dan W. Oke, nah di sini Pak Lulu contohkan dengan ukuran yang cukup besar, ya, 30 kali 50. Nah, di buku kalian bisa membuat huruf dengan ukuran, berbagai ukuran. Yang penting di buku kalian bisa membuat huruf dengan berbagai ukuran. Yang penting perbandingannya tetap. Misalnya 1 cm 1 cm, ya, besarnya huruf, kotaknya 1 cm, ya, itu tetap nanti 3:5, ya. Nanti kalian akan bisa membuat huruf yang kecil, ya. Misalnya 2 cm 2 cm, ya, setiap kotaknya 2 cm. Nah, kalian akan membuat huruf yang lebih besar lagi.
tergantung kalian mau bikin huruf yang sebesar apa. Yang penting perbandingannya harus selalu kalian ingat, 3:5, 1:5, atau 4:5. Oke ya, itu tadi adalah dasar dari pembuatan konstruksi huruf. Kalian bisa mengembangkan huruf itu, mulai memberi hiasan di dalamnya, atau memberikan variasi-variasi pada hurufnya, atau memberikan hiasan di sekitar hurufnya, agar huruf itu tampak estetik, menarik, indah. Oke, sampai di sini saja pelajaran hari ini. Oke, jangan lupa untuk selalu pakai masker, menjaga jarak, dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.